Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Faslun, fasal fi ma yata'allaqu bi hadzal syahril karim min ta'ah. Fasal dalam apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang mulia ini minat ta'ati, dari beberapa ketaatan. Menjelaskan tentang ketaatan-ketaatan yang penting dilakukan pada bulan suci ini. 1. Mudarasatul Quran wa tilawatuhu wa khatmuhu wa khatamuhu wa khatmuhu. Mempelajari Al-Quran, membacanya dan juga menghatamkannya. Oke, ini kita bicara tentang dalil tadarus Al-Quran dan juga asal-usul sejarah mengapa tadarus itu penting dilakukan oleh umat Islam. Al-alaqatu baina sayyi Ramadanil mu'azzami wal Qur'anil karim alaqatun wathiqatun. Hubungan antara Ramadan yang agung dengan Al-Quran yang mulia itu sesuai dengan sabda Nabi, ya. Ada kaitan yang sangat erat antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan pada bulan itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk wal furqan dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan falyasum maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw 'ala safarin, barang siapa di bulan Ramadan sakit atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddatah, agar kalian itu bisa menyempurnakan hari-hari yang kalian tinggalkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian itu bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang telah Ia beri petunjuk kepada kamu sekalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian juga itu bersyukur. Oke. Wa yamdahullahu ta'ala sahra syami min baini sa'iri suhur. Allah itu memuji bulan puasa itu dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bi an ikhtarahu min bainiha li inzalil Qur'an azim, dengan memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan lain, memilihnya sebagai turunnya Al-Quran yang mulia. Bi anna syahrul ladzi kanat al-kutubul ilahiyatu tunazzalu fihi 'alal anbiya, di mana bulan Ramadan itu merupakan bulan yang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada para nabinya. Qala al-Imam Ahmad an Wasilah bin al-Asqa berkata Imam Ahmad an Wasilah al-Asqa bin al-Asqa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa unzilat suhu Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Diturunkan, ya, lembaran-lembaran suci Nabi Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilat at-tauratu lisittin madainah min Ramadan. Sementara Taurat itu diturunkan pada hari ke-6 dari bulan Ramadan. Wal Injilu li salasata asrata khalat min Ramadan. Sementara Injil itu diturunkan pada hari 13 lewat dari bulan Ramadan. Hari 13 dari bulan Ramadan. Wa anzalallahul Qur'an, dan Allah menurunkan Al-Quran li arba'in wa isrina khalat min Ramadan. Sementara Al-Quran itu diturunkan pada hari ke-24 dari bulan Ramadan. Amma suhufu wat tauratu waz zabur wal injilu fanuzila kullum minha 'ala an-nabi alladhi unzila alaihi jumlatan wahidah. Sementara adapun mushaf, lembaran-lembaran suci Nabi Ibrahim, Taurat, Zabur, kitab Injil itu diturunkan
kepada para nabi itu, para nabi Allah itu ya. Itu dalam jumlatan wahidah, sekaligus. Utuh langsung sekaligus. Wa ammal Qur'an wa adapun Al-Qur'an fa inna ma nuzila jumlatan wahidan ila baitil izzah minas samid dunya. Sementara Al-Qur'an oleh Allah diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ya, rumah yang mulia, minas sam'id dunya, di langit dunia. Wa kana dzalika fi sahih Ramadan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan fi Lailatul Qadri minhu, pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Wa qala, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa inna kunna munzirin, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah. Inna kunna, sesungguhnya kami itu pemberi peringatan. Summa nuzilu ba'du mufarraqan bihasbil waqa'i ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Baitul Izzah, Allah itu diturunkan secara bertahap, terpisah-pisah, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ruwiya min ghairi wajhin an Ibnu Abbas. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam versi hadis yang berbeda. Oke, jadi Lailatul Qadar itu kapan? Kalau kita merujuk kepada hadis yang ini, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada arba'in wa isrina min Ramadan, khalat min Ramadan, berarti Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfud ya ke Baitul Izzah itu tanggal 24. Bisa dipahami seperti itu, tanggal 24. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad secara terpisah bertahap selama sekitar 22 tahun lebih. Tuh. Ya, ada versi yang mengatakan Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24. Oke. Itu ya, itu yang saya pahami. Wal aslu, adapun dasar fi istihbabi mudaratil Qur'anil Karim wa tilawatihi wa khatmihi fi Ramadan ma sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalqa Jibril alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan fayaqridu Jibrilu al-Qur'ana alaihi wa taratan yaqridu wa sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an alaihi Jibril alaihi salam. Ini adapun dasar ya kesunahan tadarus ya, atau mempelajari Al-Quran, membacanya, ini kan tadarus, ini menghatamkannya di bulan Ramadan, itu sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau itu pada bulan Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam selama bulan Ramadan. Kemudian beliau itu membaca Al-Quran kepada Jibril. Jadi Rasul yang membaca, Jibril yang menyimak gitu ya. Dan kadang-kadang ini ya, malaikat Jibril yang membaca Al-Quran kepada Rasulullah yang menyimak. Dan kadang-kadang Rasulullah ini yang membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril, sementara malaikat Jibril yang menyimak. Tadarus kan begitu ya. Ada yang baca, ada yang mendengarkan kemudian yang membaca, yang tadi membaca giliran mendengarkan. Ini asal usul ya tadarus. Ternyata memang sejak awal sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Faqad sabata al-amrani jami'an fi riwayah. Maka sungguh tetap dua perkara jami'an semuanya fi riwayat, dalam sebuah riwayat. Fakanatil qira'atu mu'aradatan wa mudarasatan baina sallallahu alaihi wasallam wa baina Jibril. Maka sungguhnya bacaan Al-Quran itu mu'aradatan, saling membaca, wa mudarasatan, dan saling mengajarkan.
bainahu di antara Rasulullah SAW dan Jibril, saling membaca, saling mengajarkan. Jibril yang baca, Rasul menyimak, Rasul membaca, Jibril menyimak, gitu. Famarrotan hadza yaqra'u wa marrotan hadza yaqra'u. Satu kali Jibril yang membaca, sementara di kali yang lain Rasulullah yang membaca. Falamma, maka setelah kanati sanatul lati kubitu fi sallallahu alaihi wasallam aradu alaihi marratain. Nih. Maka pada tahun di mana Rasulullah itu wafat ya, kubitu fiha, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun itu Rasulullah itu wafat ya, di bulan Ramadan. Di tahun itu Rasulullah wafat, maka Rasulullah itu aradu alaihi marratain ya, membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril marrotain 2 kali. Jadi kalau sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya tiap malam hanya baca 1 kali lah. Sekarang ini ketika di tahun Rasulullah itu akan wafat, pas masuk bulan Ramadan Rasulullah itu memperbanyak bacaan kepada malaikat Jibril, memperbanyak tadarus dengan malaikat Jibril 2 kali ini. Yang 1 kali dijadikan 2 kali. Nih. Fanuziba khatmul Quran fi Ramadan marratan al-aqal ta'assiyan ya bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka disunahkan kemudian menghatamkan Al-Quran itu 1 kali, marrotan 1 kali, al-aqal minimal, ta'assiyan bihi sallallahu berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkan ya. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril alaihi salam, sungguhnya Jibril alaihi salam kana yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahu Al-Quran. Nah, Jibril itu mengajarkan, bertemu dengan Nabi, menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Lalu Jibril itu mengajarkan Nabi itu tentang Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Wa an Ibni Abbas qala, dari Sayyidina Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, paling bagus bil khairi, dalam masalah kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling bagusnya Rasulullah itu, paling dermawannya itu ada di bulan Ramadan. Di bulan lain Ramadan, di bulan lain selain Ramadan Rasulullah itu dermawan, tetapi di bulan Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Wa kana Jibrilu yalqau, dan malaikat Jibril di bulan Ramadan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin, setiap malam di Ramadan, di bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, fa idza laqihi Jibrilu kadza ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Maka ketika Jibril itu menemui Rasul, Nabi membaca Al-Quran, diteteni oleh malaikat Jibril. Lah, apabila Jibril itu datang kepada Rasul di bulan Ramadan itu, Rasul itu menjadi sosok yang sangat luar biasa dermawan, paling baik dalam masalah kebaikan, melebihi minaril mursalah, daripada angin yang berhembus. Jadi sudah dermawan, Jibril datang, Rasulullah itu makin dermawan lagi. Ya Allah. Muttafaqun alaih. Kana ajwaduna. Wa an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, Ibnu Abbas berkata, inna Rasulullah alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yu'radu alaihil Qur'anu fi kulli Ramadan marratan, sesungguhnya Nabi itu dibacakan oleh Jibril akan Al-Quran setiap bulan Ramadan itu 1 kali, illal amal ladzi kubidu fihi, kecuali pada tahun di mana Rasulullah itu akan wafat, fa innahu uridu alaihil Qur'anu marratain,
di mana Jibril datang kepada Nabi membacakan Al-Qur'an marrataini 2 kali. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, karena sama ini dengan yang tadi ya. Karena ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana kulla amin marratan. Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi setiap tahun 1 kali. Fa uridu 'alaihi marrataini fil amil ladzi qubida. Dan di tahun Rasulullah itu akan wafat, Jibril itu datang menemui Rasul membaca Al-Qur'an kepada beliau marrataini 2 kali. Wa kana ya'takifu kulla amin asyran fa'takafa asraini fil amil ladzi qubida. Rasulullah itu biasa tiap bulan Ramadan itu beriktikaf 10 hari terakhir. Fa'takafa asraini fil amil ladzi qubida, maka Rasulullah itu beriktikaf 20 hari. 20 hari ini fil amil ladzi qubida, di tahun di mana Rasulullah itu wafat. Lebih banyak lagi. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayul amali ahabbu ila Allah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, al-hallu wal murtahil. Al-hallu wal murtahil. Qala ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, wa mal hallu wal murtahil, apa itu al hallu wal murtahil? Qala, Nabi menjawab, fathul Qur'ani wa khatmuhu min awwali ila akhirih wa min akhiri ila awwalihi kullama halla irtahala. Al hallu wal murtahil itu adalah membuka Al-Qur'an, membacanya, menghatamkannya dari awal sampai akhir dan dari akhir sampai awal. Kullama hala, setelah selesai membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya, irtahala, ya baca lagi gitu. Wa mimma warada fi harsis sahaba ala zalika mawruya an Ibni Mas'ud, dan dari apa yang datang ya, yang dijelaskan, yang dikabarkan, yang diberitakan tentang semangat para sahabat di dalam membaca Al-Qur'an itu diriwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud, annahu kana, sesungguhnya Ibnu Mas'ud, ruwi'an Ibni Mas'ud, diriwayatkan tentang Ibnu Mas'ud, sungguhnya Ibnu Mas'ud itu yakhtimul Qur'an fi salasin, ya, menghatam Al-Qur'an fi salasin, dalam 3 hari. La yastainu alaihi minan nahar illa bil yasin, yang tidak minta pertolongan alaihi kepada Al-Qur'an, yang tidak minta pertolongan Ibnu Mas'ud alaihi kepada Al-Qur'an min nahar, pada siang hari, illa bil yasir, kecuali sedikit. Artinya kalau malam banyak baca Al-Qur'an, tapi kalau siang baca Al-Qur'annya sedikit. Wanil Aswad an-Nakhai annahu kana yahtimul Qur'an fi lailataini fi Ramadan, sesungguhnya sahabat Aswad an-Nakhai itu menghatam Al-Qur'an 2 malam di bulan Ramadan. 2 malam hatam, 2 malam hatam, 2 malam hatam begitu. Wa kana Qatadah, dan ada sahabat Qatadah yahtimul Qur'an fi Ramadan, menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, fi kulli thalathi layalin marratan, 3 malam hatam. Sekali menghatamkan itu cukup butuh waktu 3 malam. Fa idza dakhala al-'asra khatama kulla lailatin marratan, ketika masuk pada 10 akhir bulan Ramadan, menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 malam, menghatam Al-Qur'an setiap malam. Wa an Ali al-Azdi annahu kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan, sesungguhnya Ali al-Azdi, ya, al-Asdi itu menghatam Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan itu setiap malam. Ya Allah, setiap malam hatam. Luar biasa para sahabat, ya Allah. Wa min huna, dari sini, karena min hadis salaf, ya, dari sini berdasarkan min hadis salaf, petunjuk para petunjuk salafus soleh, ya, ulama-ulama salaf ini ridwanullah alaihim,
Semoga Allah meridai mereka. Al-hirsu ala khatmil Quran fi Ramadan ta'siyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat ya, keinginan menghatam Al-Quran itu ta'siyan berdasarkan kepada kebiasaan Nabi alaihi salam. Haitsu kana min sya'ni dzalik, sekiranya kana ada Nabi min sya'ni dalam keadaan Nabi dzalika di dalam menghatamkan Al-Quran. Wa qad ruwiya anis salafi al-inayatu bil Qur'an, al-inayatu bi qiraatil Qur'an wa khatmuhu fi Ramadan ziyadatun an adatihim fi sa'iris sanati. Bahwasanya orang-orang salaf itu menjaga bacaan Al-Quran ya, terus menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu ziyadatun ya, tambahan ya, melebihi dari kebiasaan mereka di sepanjang bulan-bulan yang lain selain Ramadan, sepanjang tahun. Jadi kalau di bulan selain Ramadan para ulama soleh itu hatam Al-Quran dengan waktu yang agak panjang misalnya, tapi di bulan Ramadan itu menghatam Al-Quran dalam jangka yang sangat pendek. Jadi hatamannya lebih ziyadah, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, karena hendak mengikuti ta'asisan bin Nabi, hendak mengikuti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadarus itu. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, annahu sungguhnya Ibrahim An-Nakhai itu kan yakhtimul Quran fi syahr Ramadan fi kulli thalathin fa idza dakhalat al-asra khatama fi lailataini wa itasala kull lailatain. Ibrahim An-Nakhai ini ulama salaf ini itu di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 malam, 3 hari. Ketika masuk fi salasin dalam 3 malam ini. Ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan menghatamkan dalam jangka 2 malam, dan mandi beliau itu ya, mandi keramas setiap malam. Wa kana qadadah yakhtimul Quran fi kulli sab'i layali marratan. Sementara sahabat Qadadah itu menghatamkan Al-Quran itu setiap 7 malam sekali. Fa idza dakhala Ramadan khatama fi kulli salasi layalin maratan. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau itu menghatamkan Al-Quran 3 malam sekali. Di bulan lain 1 minggu sekali, di bulan Ramadan 3 malam sekali. Fa idza dakhala al-asra khatama kulla lailati maratan. Dan ketika masuk 10 bulan Ramadan, beliau itu menghatamkan 1 malam 1 malam. Ya Allah, luar biasa. Semoga kita diberi anugerah seperti beliau-beliau. Amin. Wa istahabbu, dan disunahkan antakuna mudarasatul Qur'ani wa tilawatuhu fil laili khas. Disunahkan tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di waktu malam secara khusus. Disunnahkan tadarus itu di malam hari. Qala ta'ala, berdasarkan Allah Ta'ala, inna nasyiatal laili asyaddu wa aqwamu. Bila sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya dan lebih berkesan. Apa nasyiatal lail? Hiya tilkan nufusul lati yurabbiha al-lailu wa yunshi'uha ala tilawatihi. Yaitu nasyiatal laili itu adalah jiwa-jiwa yang yurabbiha al-lail, yang dilatih, yang dididik oleh malam dan membangunkannya untuk membaca Al-Quran. Wahia aidan, dan juga tilkal waridatu, karunia ar-ruhaniyatu, yang bersifat rohani itu, wal khawatir nuraniyah, dan lintasan ya, apa lintasan itu ya, ya lintasan cahaya di dalam jiwa ini, allati tungkasah fi dzulmatil lail, yang tersingkap
fi dzulmatil lail, pada waktu malam. Jadi itu makna nasyiatal lail. Kama yaqulu al-Imam Ar-Razi fi tafsir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Razi Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir tafsir kabirnya, fatilkan nufusus sadiqatu allati ansha'atha wa hazzabatha wa rabbatha anwal Qur'anil lailiyah. Itulah jiwa-jiwa yang sejati, yang jujur, yang benar, yang membangunkan kepada an-nufus, wahzabatha mendidik, warabatha dan mengajarkan kepada an-nufus anwarul Qur'anil lailah, yaitu cahaya-cahaya Al-Qur'an di waktu malam. Itu inna nasyiatal lail. Oke. Hiya ashaddu wa aqwamu qila, artinya hiya a'zamu sabatan wa ta'tsiran, yaitu besar besar pengaruhnya ini, sabatan, ketetapannya, kepastiannya, wa ta'tsiran dan pengaruhnya. Jadi membaca Al-Qur'an pada waktu malam itu mendidik jiwa agar menjadi jiwa yang sejati, dan pada waktu malam juga terbuka beragam banyak cahaya-cahaya ketuhanan dan karunia-karunia spiritual. Kenapa wa aqwamu qila? Karena pada waktu itu pengaruh baca Al-Qur'an itu ta'tsiro, a'zamu ta'tsiron, kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Fahiya aksaru idrakon fi wa'iha wa akbaru najasan fi sa'iha, di mana pada waktu malam itu orang itu lebih mudah untuk idrokan, memahami, fi wa'iha di dalam menyadarinya, wa akbaru najahan fi sa'iha, dan juga lebih mudah untuk sukses fi sa'iha di dalam usahanya. Wa aqwamu qila artinya qad ruziqat al-ikhlas fil qasdi, diberi karunia keikhlasan di dalam tujuan. Jadi kan kalau malam itu enggak ada orang baca Al-Qur'an itu kemudian betul-betul murnikan Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah tidak riya. Wasadat fil qaul, wa berkualitas fil qaul di dalam ucapannya, wal ijabah fid du'a, ini kalau pas waktu malam ijabah fid du'a, mudah terkabul doanya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrafu ummati, paling mulianya umatku, hamlatul Quran wa ashabul lail, yaitu orang yang membaca Al-Quran, wa ashabul lail, dan orang yang bangun malam. Wa fil qiraati sahihul ukhra, dalam bacaan yang lain dibaca hiya asyaddu wit'an, bukan asyaddu wad'an. Kalau wit'an itu apa artinya? Wa ta'atan wa tisaqan wa tisakan wa tawauman wa insijaman, adanya kelunakan, keserasian, kerapian, keselarasan. Wahadal insijamu, keselarasan ini, kama yahsulu bainal qalbi wal lisan, itu terjadi antara hati dan lisan, wal jawari, dan anggota badan. Serasi ini, lisan yang membaca Al-Quran, hati bergetar, anggota badan juga ikut bergetar indal qiraah, ketika membaca Al-Quran. Itu terjadi kalau kita membacanya pada waktu malam. Fa innahu yasulu aidan minat tawafiq bainal amri syar'i bil qiraati lailan wa bainal amril kauni fi nuzul Qur'ani lailan, dan juga terjadi dan juga menghasilkan apa? At-tawafiq, kesesuaian antara perintah syar'i, perkara-perkara syariah, bil qiraah, untuk membaca Al-Quran, perintah untuk membaca Al-Quran lailan pada waktu malam, serasi dengan apa? Dengan al-amrul kauni, perkara alami, universal, berkaitan fi nuzul Al-Quran lailan, berkaitan dengan turunnya Al-Quran pada waktu malam. Allah merintahkan kita membaca Quran pada waktu malam, itu sesuai, serasi dengan turunnya Al-Quran yang juga pada waktu malam. Fakullama kanat qiraatul muslim bil Qur'ani bil lail, maka ketika orang muslim itu membaca Al-Qur'an pada waktu malam, zada ittisaquhu ma'al qaun, maka kemudian bertambah keselarasan orang muslim itu dengan alam semesta,
wa istadu al-ittisaqu wa yatadha'afu al-fadlu bi qiraati fi laili Ramadan, dan akan bertambah juga keserasan, kesesuaian dan berlipat-lipat keutamaan yang dia dapatkan ketika dia membaca Al-Quran pada waktu malam Ramadan, hatta sehingga kemudian yasila ila lailatul qadri allati hiya a'dhamu min alfi syahrin, sehingga orang muslim tersebut akan mendapatkan sampai kepada Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih agung daripada 1000 bulan. Demikian, semoga